Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Yusnita dari lokal PAI 7A. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kapita Selecta. Baik, langsung saja saya mulai dari kelompok yang pertama, yaitu mengenai hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Kalau kita berbicara mengenai hakikat, tentunya merujuk kepada sebuah kewajiban ataupun hal yang harus kita tunaikan di dalam tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam saat ini sebagai salah satu aspek dari ajaran Islam. Dasarnya adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan kedua sumber tersebut, para intelektual muslim kemudian mengembangkannya ke dalam ataupun mengklarifikasikannya ke dalam dua bagian. Yang pertama itu ada akidah. Untuk akidah ini yang berkenaan ataupun berhubungan dengan keimanan seseorang. Kemudian yang kedua ada syariah, ajaran yang berkaitan dengan amal nyata seperti ibadah sholat, ibadah dan ibadah yang lainnya. Tujuan pendidikan Islam itu tidak lain dan tidak bukan itu untuk mengatasi masalah saat ini, yaitu dekadensi moral. Bagaimana tujuan pendidikan Islam ini? Apakah sudah sampai ke tahap itu? Sedangkan kita lihat pada saat ini, banyak sekali remaja ataupun anak-anak yang sudah tidak berlandaskan dengan syariat Islam. Makanya, ini merupakan tantangan bagi seorang guru, apalagi guru agama, untuk mengembalikan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam itu pada dasarnya untuk membentuk moral, sikap peserta didik dalam beragama. Bagaimana ketika seorang peserta didik itu sudah mengetahui bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus mengetahui pentingnya beragama. Kalau dia sudah mengetahui hal tersebut, maka ada rasa tergugah untuk menjadi seorang muslim yang sejati. Makanya tujuan dari pendidikan Islam itu membentuk moral dan juga memperbaiki cara seseorang dalam beribadah. Ketika keinginan dan juga pengetahuan tentang beragama ini sudah dimiliki, maka secara tidak langsung mereka sudah tahu bagaimana cara dia beragama. Seperti itu. Mungkin itu sedikit ulasan dari kelompok 1, yaitu mengenai hakikat ataupun kewajiban di dalam tujuan pendidikan Islam. Baik, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Baik, kita lanjut kelompok 2, yaitu mengenai paradigma baru di dalam dunia pembelajaran. Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat telah mengubah paradigma sistem dan juga metode pembelajaran. Mahasiswa sebagai pembelajar dituntut untuk menguasai materi pembelajaran yang diukur dengan kompetensi. Di sisi lain, pergeseran paradigma sistem juga mengarahkan kepada sistem pembelajaran yang muncul pada transfer ilmu ataupun pengetahuan yang menekankan pada proses mengajar. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang pesat saat ini merupakan tantangan baru bagi seorang guru untuk menyongsong pembentukan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perubahan ini tentunya menuntut guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pribadi, sosial, pedagogik, dan juga profesi. Di dalam hal ini menuntut guru untuk merubah itu semua. Dalam paradigma baru, pendidikan bertujuan bukan hanya untuk melihat hasil kinerja siswa, tetapi juga melihat proses siswa di dalam belajar. Pendidikan bukan hanya untuk mengubah perilaku siswa saja, tetapi juga membentuk karakter
dan sikap mental pada seorang siswa tersebut. Jadi paradigma baru di dalam dunia pembelajaran ini, dia lebih menekankan kepada bagaimana proses belajar peserta didik, bukan lagi mengutamakan tentang hasil, karena hasil bisa saja diraih dengan hal-hal yang kurang sesuai dengan prosedur pembelajaran. Tetapi kalau dilihat dari hasil, dari proses mereka belajar, itu bisa dijadikan pembelajaran ataupun menanamkan karakter kepada peserta didik supaya lebih bagus lagi di dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Baik, kita lanjut kepada kelompok selanjutnya. Pembahasan kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Profesionalisme guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan bagaimana majunya sebuah instansi pendidikan juga tergantung bagaimana kinerja ataupun keprofesionalitasan seorang guru. Karena guru ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Tentunya seorang guru juga dituntut untuk mengubah sikap, karena guru itu merupakan cerminan bagi peserta didik. Mereka menganggap bahwasanya guru itu adalah orang yang sudah sempurna. Makanya kenapa setiap gerak-gerik guru itu menjadi tauladan bagi seorang siswa. Makanya ketika ingin mengubah sebuah instansi yang lebih baik, makanya perbaiki dulu dari keprofesionalitasan seorang pendidik ataupun guru tersebut. Dan juga itu salah satu faktor yang menunjang. Dan masih banyak lagi, mungkin faktor dari sekolah, kemudian pemimpinnya, letak wilayah dan lain sebagainya, itu juga menuntut sebuah instansi itu bisa dikatakan baik. Kualitas guru dipandang sebagai penentu kualitas sekolah. Memang betul kata-kata itu, karena memang siswa itu pintar dan cerdas juga berkat dari guru-gurunya. Karakteristik guru profesional itu seperti apa sih? Tentunya guru yang sudah dikatakan profesional, dia yang sudah memiliki standar-standar keprofesionalitasan menjadi seorang guru. Yang pertama, guru itu selalu membuat perencanaan mengajar. Jadi kenapa beliau bisa dikatakan guru yang profesional? Karena mereka selalu mempersiapkan ataupun merancang sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang kedua, guru juga harus menempatkan siswa sebagai subjek, sedangkan guru sebagai pelayan, fasilitator, dan lain sebagainya. Guru harus bersikap kritis, tegas, dan membela kebenaran, dan bersikap inovatif. Guru juga harus tegas, kritis, juga harus inovatif. Inovatif itu guru harus menciptakan sesuatu hal-hal yang baru supaya pembelajaran juga tidak membosankan dan juga siswa merasa nyaman ketika belajar dengan seorang guru tersebut. Kemudian guru juga harus bersikap dinamis. Guru itu jangan statis ya, karena guru itu sikapnya terbuka. Satu orang guru itu menghadapi berbagai macam siswa. Tentunya dari berbagai macam siswa itu kita temui berbagai macam tingkah laku, metode, dan juga kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu, guru profesional itu harus mengetahui dan harus bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Karakteristik guru itu menurut Direktorat Profesi Pendidikan yang harus dikembangkan. Yang pertama, menguasai kurikulum tentunya. Karena kurikulum, guru itu harus bisa mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang ditetapkan pemerintah mungkin sampai di instansi pendidikan yang kita jalani, tentunya akan banyak sangat memerlukan pengembangan kurikulum. Dan seorang guru harus bisa memahami kurikulum dan juga mengembangkannya di dalam menyesuaikannya dengan keadaan di sekolah. Misalnya,
tentang lingkungan, kemudian kebiasaan, latar belakang, dan lain sebagainya. Tentunya harus kita sesuaikan dengan lingkungan sekitar, tidak bisa disamakan karena keadaan pendidikan di kota itu berbeda dengan pendidikan di desa. Kemudian menguasai materi semua mata pelajaran. Tentu guru itu harus multi talent ya. Dia harus menguasai semua mata pelajaran dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Seorang guru harus dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran. Kemudian seorang guru harus terampil menggunakan multi metode pembelajaran. Seperti yang saya singgung tadi, bahwasanya setiap siswa itu berbeda cara pembelajarannya. Makanya guru itu harus mempunyai banyak metode pembelajaran supaya bisa menciptakan pembelajaran dan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, guru harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap kerjanya. Seorang guru itu harus memiliki komitmen bagaimana ia harus menjadi seorang guru profesional. Selanjutnya, memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya. Tentu saja, guru itu harus memiliki kedisiplinan. Jangan hanya siswa yang dituntut untuk disiplin. Tetapi kalau guru disiplin, tentunya secara tidak langsung murid juga akan mengikuti bagaimana sikap ataupun perilaku seorang guru. Seperti itu. Baik, mungkin itu sedikit ulasan dari kelompok 3. Kita akan lanjut ke kelompok berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kelompok berikutnya, yaitu mengenai demokratisasi pendidikan dalam perspektif Islam. Demokratisasi itu merupakan pemusatan perhatian kepada peserta didik. Bagaimana tingkah laku dan juga karakter peserta didik itu sendiri. Kemudian demokratisasi juga bisa diartikan sebagai sebuah pandangan hidup yang mengutarakan hak dan kewajiban peserta didik. Artinya, demokratisasi pendidikan dalam perspektif Islam itu menekankan kepada kesamarataan antara hak peserta didik dengan tidak memandang latar belakang, status sosial, dan juga suku, ras yang dimiliki oleh semua peserta didik. Jadi tidak ada lagi dibeda-bedakan, semua peserta didik memiliki hak yang sama. Dan kita sebagai calon seorang guru harus mengetahui hal tersebut. Tidak ada yang bisa dibedakan, semuanya memiliki hak yang sama. Hanya saja mungkin sedikit perlakuan yang berbeda, mungkin dari segi cara belajar dan juga perhatian khusus bagi siswa yang memang memiliki kebutuhan khusus. Demokratisasi di dalam pendidikan Islam itu memang berlandaskan sesuai dengan Al-Quran. Karena juga di dalam Al-Quran juga dikatakan tidak boleh membeda-bedakan antara sesama manusia. Karena sesungguhnya di mata Allah yang bisa membedakan itu hanyalah keimanan dan ketakwaannya. Mungkin itu sedikit dari ulasan materi tadi. Kita lanjut di materi berikutnya, yaitu mengenai modernisasi pendidikan pesantren. Kita ketahui bahwasanya pendidikan pesantren itu berakar dari pendidikan agama Islam. Pendidikan pesantren itu memiliki kekhasan khusus dibandingkan dengan pendidikan yang lainnya, sehingga tamatan pesantren itu memiliki kesulitan di dalam dunia bisnis, di dalam dunia kerja. Mengapa demikian? Karena dirasa pendidikan pesantren ini dia berbeda dengan pendidikan umum. Karena di pesantren ini sedikit sekali pelajaran umumnya. Bahkan kalau pesantren yang memang betul-betul menekankan kepada agama, tidak ada pembelajaran umumnya di dalamnya. Dia hanya berbasis agama. Sehingga ketika seorang lulusan dari pesantren itu ingin bersaing di dunia global, maka dia akan sangat kesusahan untuk menyesuaikan dengan rekan kerja yang lainnya. Sehingga
Di sini perlu perubahan ataupun perlu adanya evaluasi di dalam dunia pesantren itu sendiri, sehingga tidak mengucilkan ataupun tidak memberikan keterasingan kepada lulusan pesantren untuk bersaing di dunia global. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.